Perkenalkan, nama saya Eni Susilowati, mahasiswa PPG Darjat 3 LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233129714583 yang hari ini akan melaksanakan PPL 1 siklus 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, topinya tolong dilepas, tasnya tolong diletakkan, jangan digendong saja biar tidak berat bebannya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang nanti kalian dapatkan bermanfaat hari ini sampai seterusnya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelasnya memimpin doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa dimulai. Selesai. Hari ini sudah makan semuanya? Sudah. Semangat? Semangat. Tapi sebelumnya Bu ini mau mengecek kehadiran siswa dulu. Ini cek dulu ya kehadirannya ya. Ahmad Bayu. Ahmad Bayu. Yang keras ya suaranya ya. Edwin Putra. Vanessa. Fardan Adi. Siti Lydia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Biar lebih semangat lagi, Bu ini mau memberikan sesuatu hal yang membuat kalian nanti bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Setuju? Setuju. Biar energizernya anak-anak itu muncul. Jadi nanti semangat untuk belajar untuk mengerjakan LK-LK yang akan diberikan pada hari ini. Nih, kata kuncinya itu ikuti kata saya. Ya, ikuti kata saya. Oke? Oke. Tepuk tangan dulu biar jelas. Sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri biar badannya lemas ya. Kata kuncinya atau perintahnya adalah ikuti kata saya. Jadi kalau nanti Bu ini bilang, kalau Bu ini menyampaikan, berarti anak-anak mengikuti. Ayam, 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 iti, iti, ayam. Ayam, iti, iti, ayam. Ada yang nggak fokus. Lagi. Iti, iti, ayam, ayam, iti, iti. Iti, ayam, ayam, iti. Ada berapa itinya? Ada berapa itinya? 4, 3. 3, 4. Perintahnya apa tadi? Ikuti kata saya. Berarti ada berapa intinya? Ada berapa intinya? Sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Karena sudah konsentrasi berarti anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran. Oke, baiklah. Minggu kemarin Bu ini sudah menyampaikan materi tentang ekosistem. Ingat apa enggak? Materinya tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Pertanyaannya Bu ini, ada nggak yang masih ingat apa yang dipelajari tentang komponen biotik dan abiotik? Biotik terdiri dari makhluk hidup. Ya, pinter sekali. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Ada lagi yang masih ingat? Yang sudah dipelajari tentang komponen biotik dan abiotik? Ya, Mbak. Abiotik terdiri dari benda tak hidup. Abiotik terdiri dari benda tak hidup. Oke, terima kasih. Untuk kali ini kita akan belajar tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, tapi di sini kita akan bicara tentang atau akan mempelajari tentang aliran energi. Aliran energi itu diperoleh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa berarti? Nah, berarti apa ini tujuannya ini yang kamu kerjakan ini? Yuk, yang bisa tunjuk jari. Tujuannya apa? Pembatasan jaring-jaring makanan. Nah,
tujuannya kita dapat menganalisis aliran energi atau rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu dengan membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di pelajaran SD, anak-anak pernah mendapatkan pelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, pada? Ya. Di SD kelas berapa kira-kira ya? Kelas 6, kelas 5. Oke, berarti paling tidak sudah mengenal istilah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kamu ingat apa tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan itu apa? Yang kamu ingat? Saya tidak ingat pengertiannya, tapi ingat apanya? Yang kamu ingat tentang rantai makanan dan jaring makanan itu tentang apa waktu pelajaran di SD? Yuk, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Lupa? Lupa. Ini ada gambar. Nampak gambarnya? Kelihatan? Gambar apa ini? Rantai makanan. Gambar rantai makanan. Nah, ada yang bisa membaca itu bagaimana membacanya? Tolong maju ke depan pada membaca ini. Yuk, maju ke depan membacanya. Lihat di papan, ditunjukkan arahnya kemana. Ya. Rumput adalah produsen, belalang konsumen 1, tikus konsumen 2, ular konsumen 3, elang predator, rumput jamur makan, lalu kembali lagi ke rumput. Nah, tepuk tangan. Jadi Mas Bayu suaranya kurang keras ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Bayu bahwa rumput itu adalah sebagai produsen, sedangkan belalang adalah konsumen tingkat 1. Pertanyaannya Bu ini tanda apa ini? Tanda panah. Bacanya apa sih tanda panah ini? Perpindahan. Energi. Perbedaan energi. Perpindahan energi, berarti rumput perpindahan energi ke belalang, belalang perpindahan energi ke tikus gitu. Ya. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan, Mbak Marca? Yang keras Mbak, teruskan. Belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati menjadi jamur pengurai. Nah, tepuk tangan. Ini adalah permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Seandainya salah satu di antara gambar ini nanti tidak ada, itu apa yang akan terjadi? Ini rantai makanan di mana sih ini? Ini rantai makanan yang ada di sekitar sekolah kita. Nanti kalau di sawah itu juga akan lebih luas lagi. Kalau di sawah nanti akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana seandainya populasi tikus itu musnah atau hilang? Apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa tunjuk jari? Populasi tikus ini musnah, berarti hilang ya, tak tutup ya. Berarti tinggal rumput, belalang, ular, burung, jamur. Ini apa yang akan terjadi? Mbak Marca, Mas Bayu, yang lainnya ayo. Yang lainnya ayo. Mbak Marca, yang keras suaranya. Populasi belalang semakin meningkat, sedangkan populasi ular semakin menipis. Bagaimana yang lainnya? Populasi belalang semakin meningkat, sedangkan populasi ular semakin menipis. Sekarang pertanyaannya Bu mengapa belalangnya kok meningkat? Karena tidak ada tikus yang memakannya. Mbak Fitri? Karena tidak ada tikus yang memakannya. Karena tidak ada tikus yang memakannya. Terus ularnya kenapa menipis? Bukan menipis ya, ularnya semakin berkurang. Mas Evin? Yang keras? Karena tidak ada makanan untuk ular. Nah, pintar semua, berarti sudah nyambung di sini. Berarti kalau populasi tikusnya musnah, otomatis populasi belalang akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena tidak ada Karena tidak ada yang memangsanya. Sedangkan ularnya
nggak mau. Sehingga ularnya kelaparan gitu ya? Iya. Ya, kelaparan akhirnya ularnya mati atau belum makan sudah dimangsa sama elang sehingga habislah. Dari sini ada yang ditanyakan tidak? Jelas semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Benar? Sudah jelas? Berarti kalau sudah jelas, ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah dengan kelompoknya ini, satu kelompok ada yang empat semuanya ya? Yang 4 ada yang 5. Oke, kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, ini Bu ini akan membagikan LKPD. LKPD. Nanti LKPD ini anak-anak kerjakan sesuai dengan perintahnya. Karena di sini nanti ada permasalahan yang hubungannya dengan rantai makanan. Nah, dari permasalahan itu tadi nanti anak-anak akan menyelesaikannya dengan kelompoknya masing-masing. Jika nanti dari kelompok ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tunjuk jari terlebih dahulu. Nanti akan dibantu. Dan untuk presentasinya nanti juga seperti yang lalu. Jadi tidak semuanya presentasi, nanti 2 kelompok yang presentasi, kelompok yang lain nanti yang siap memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan nanti kalau kelompok itu tidak bisa menjawab, bisa dijawab oleh kelompok lain. Gitu ya? Paham ya? Kan gunting, lem. Nanti anak-anak sambil bekerja, ini sambil menilai anak-anak. Yang pink ini langsung dikerjakan di sini. Oke, langsung dikerjakan di sini. Nanti ada satu lagi yang ditempel di kertas karton yang sudah anak-anak bawa. Jadi silakan anak-anak membagi tugas dengan kelompoknya. Pukul 1.06 berarti nanti anak-anak Bu ini beri waktu kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan 2 LKPD ini. Oke? 30 menit untuk menyelesaikan LKPD. Silakan didiskusikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Ya, waktu mengerjakan dimulai.
dahulu untuk presentasi. Beri tepuk tangan supaya semangat untuk kelompoknya itu. Yang menyampaikan yang suaranya keras ya, jadi biar terdengar sampai ke belakang. Yuk semua di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Tentukan peranan makhluk hidup di sekolah ini. Bunga termasuk produsen atau disebut dengan autor. Kupu-kupu disebut dengan konsumen atau disebut dengan moderator. Bisa ditulis dengan spidol, Mbak. Langsung di sini, tulis di sini bisa. Nih. Ini langsung di sini. Baca yang keras untuk hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan teman-temannya mendengarkan. Jika memang tidak ada yang sesuai, nanti silakan langsung tanyakan. Yuk, Mbak. Tentukan peranan makhluk hidup di bawah ini. Yang atas dulu, tentukan peran makhluk hidup ya. Yang pertama, gambar bunga. Bunga termasuk produsen atau autotroph. Yang kedua, konsumen atau disebut heterotrof. Ya. Yang ketiga, pemulai atau disebut pengkosen. Ya. Soal kedua, jenis dari makanan. Perhatikan jenis dari makanan berikut ini dan jawablah pertanyaan. 1. Tikus dan ayam berperan sebagai konsumen 1. 2. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah serigala, singa, ayam, elang. Gimana, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang mau diulang. Sudah pas semuanya? Dari yang tanyakan? Ada. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang kelompok mana tadi yang maju? Kelompok 2. Ya. Kelompok yang lain silakan menyiapkan pertanyaan. Dan saja tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tentukan peranan makhluk hidup di bawah ini. Bunga atau juga disebut dengan produsen. Kupu-kupu atau juga disebut dengan konsumen. Jamur atau juga disebut dengan pemulai. Urutkan makhluk hidup berikut sehingga menjadi rantai makanan yang benar. Tumbuhan atau bunga semanggi. Konsumen pertama belalang, konsumen kedua ayam, konsumen ketiga elang. Apakah ada pertanyaan? Lanjut ke halaman 2. Tikus dan ayam berperan sebagai konsumen 1. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah serigala, elang, singa. Yang pertama, ekosistem di kebun. Yang pertama menjadi produsen adalah bunga. Lalu konsumen kedua ular dan tikus. Dan konsumen tingkat 3 adalah burung dan ular. Lalu predator utamanya adalah elang. Ekosistem padang rumput. Yang menjadi produsen adalah pepohonan dan rumput. Lalu konsumen 1 adalah belalang dan kelinci. Dan konsumen 3 ayam, burung, ular. Dan konsumen utama elang, lalu pemurai, dan kembali lagi ke rumput dan pohon. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah pepohonan dan rumput. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah tikus, belalang, ayam, dan kelinci. Kesimpulannya adalah
semua yang saya sudah sebutkan tadi akan terus terulang kembali. Makanya Sebentar, kok akeh iki? Mbak Lucy dulu. Apa penyebab rusaknya rantai makanan? Apa penyebab rusaknya rantai makanan? atau kerusakan lingkungan ataupun salah satu yang berperan sebagai konsumen mati ataupun produsennya yang telah punah. Setuju? Setuju. Jawabannya Mas Bayu, apabila ada bencana alam itu rantai makanan itu akan punah atau rusak, atau salah satu dari urutan rantai makanan itu ada yang musnah. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk pertanyaan Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada LK ya, silakan dikerjakan sebentar. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Kalian tulis ABCD-nya saja. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan. Yuk, silakan dituliskan. Sudah? Ini geser ya, nomor 2. Langsung dipilih A, B, C, D-nya saja. Ya, nomor 3. Ya. Nomor 4. Nomor 5 terakhir. Nanti dikumpulkan ke Bu ini jawaban anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, ya semuanya dikumpulkan ke Bu ini, dibawa ke meja depan sini. Yuk, langsung berdiri, mulai ke depan. Jadi anak-anak sudah mau pelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kesimpulannya apa? Rantai makanan. Biasa kan tunjuk jari dulu. Rantai makanan akan terus berjalan sampai akhir. Kesimpulan dari Mas Bayu, rantai makanan akan terus berjalan sampai akhir. Kita akhir zaman ya. Yang lain lagi kesimpulannya. Mbak Fitri. Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka tidak akan seimbang. Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka tidak akan seimbang. Berarti itu adalah ilmu-ilmu yang hari ini sudah anak-anak dapatkan. Kesimpulan secara garis besarnya, berarti kalau anak-anak bisa menyimpulkan apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Jelas? Paham? Sekarang ya. Tugas kalian untuk belajar di rumah, dibuka buku paketnya halaman 203. Di situ ada evaluasi, silakan digunakan untuk PR. Pertemuan yang akan datang nanti langsung kita bahas. Nah, materinya ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Sudah? Sudah, silakan dikemas yang rapi, perlengkapannya ditutup yang rapi, lem-lemnya dirapikan kembali, buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas, lembar kerjanya semua dikumpulkan di depan ya. Sudah? Oke. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bu ini sampaikan dari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa menambah ilmunya, bisa menambah wawasannya. Pesannya Bu ini, jangan malas untuk berliterasi. Pimpin doa sama ketua kelas. Semoga kita setiap berdoa tadi akan segera menunduk berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ketemu lagi dengan Bu ini minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.